Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang pembahasan as-sirah an-nabawiyah, dan insyaallah malam ini kita akan mengulang kembali apa yang kita bahas dari beberapa pertemuan yang lalu, yaitu tentang al-Isra wal Mi'raj, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Isra dan Al-Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Dan kalau yang mengikuti pelajaran ini dari sejak awal tentunya akan memahami betapa pentingnya posisi Isra dan Mi'raj ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dinamika, cabaran, ujian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dakwahnya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hiburan. Kurang lebih begitu. Kita bisa sebut dengan hiburan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj ini. Karena sebagaimana yang telah kita bahas bahwasanya kehidupan Rasulullah itu penuh dengan suka dan duka. Sukanya seperti masuknya Islam oleh Umar ibnul Khattab. Ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Sesuatu yang menyedihkan juga pasti ada. Karena tidak mungkin kehidupan kita itu akan kosong dari suka dan duka. Makanya dalam sebuah syair dikatakan, "Thamaniyatun tajri 'alan nasi kulluhum wala budda lil insani an yalqa thamaniyah." Ada 8 perkara yang selalu akan menghampiri kita sebagai manusia. Yang pertama, sururun wa huznun, rasa senang dan gembira, rasa senang dan sedih. Pasti ada nggak di sini yang orangnya gembira mulu? Nggak ada. Pasti ada kalanya kita sedih, ada kalanya juga gembira. Ya. Sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun. Dan kemudian apa? Bertemu dan berpisah. Pasti ada. Enggak ada yang abadi. Dengan apapun. Dengan barang, kecintaan kita. Kita senang sama barang, senang sama hewan, apalagi manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Jibril alaihi salam dalam nasihatnya, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib man syi'ta fa innaka mufariquh." Ya Muhammad, hiduplah semaumu, tetapi kelak kamu akan mati. Dan apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Dan cintailah siapapun yang engkau suka, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan ini kehidupan. Sururun wa huznun wajtima'un wa furqatun wa yusrun thumma usrun. Yang ketiga apa? Wa yusrun thumma yusrun wa usrun. Mudah dan sulit. Kadang urusan hidup kita gampang, dagang kadang laku. Tukang bubur masak 4 liter habis. Kadang masih nyisa. Batagor, somai, beli ikan tenggiri, beli 5 kilo, kadang habis, kadang nyisa. Dagang gitu. Punya warung, kadang penghasilannya hari ini dapat besar, besok sepi.
Yusrun wa usrun. Ini adalah satu tabiat dalam kehidupan kita, tidak bisa dipisahkan. Dan yang terakhir, tsumma suqmun wa afiyah, yaitu sakit dan sehat. Enggak ada yang dalam hidupnya itu semuanya sehat terus atau sakit terus. Pasti ada masa di mana dia akan sakit dan dia akan sehat. Nah, seperti ini Rasulullah SAW dalam kehidupan dakwanya akan kita temukan. Oleh karenanya Isra Mi'raj ini hadir setelah Rasulullah SAW sepulang dari Taif mendapatkan ujian. Seperti yang kita kisahkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, apa? Di Taif beliau difitnah. Bahkan beliau diapain? Dilempari batu oleh anak-anak pemuda kampung. Sampai kemudian Rasulullah SAW, kita baca bersama-sama waktu itu peristiwa bagaimana Rasulullah sholat di masjid atau di satu tempat yang kemudian menjadi masjid jin. Ketika itu Rasulullah SAW beliau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu terjadilah pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan 2 perjalanan dalam satu malam. Yang pertama Al-Isra. Sebagaimana dikatakan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan ini adalah perjalanan Al-Isra. Al-Isra itu adalah apa? Perjalanan malam hari. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Bapak juga kalau pergi dari Selipi, berangkat dari Selipi jam 7 maghrib, jam 7 malam, pergi ke Jawa Timur, sampai di Jawa Timur misalnya jam 3 subuh, maka itu disebut dengan Isra, yaitu perjalanan di malam hari. Tetapi Al-Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah perjalanan Rasulullah SAW dari bumi menuju ke As-Sidratil Muntaha, yaitu tempat yang mendekati tempat tertingginya di atas langit yang ke-7, mendekati arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, izinkan saya di sini membacakan terjemahnya. Kita sudah membahas setengah terjemahannya dan saya akan baca lagi, tetapi saya membacakan waktu itu hadisnya, tetapi saya ulang dengan bahasa dengan terjemahnya. Karena ada beberapa riwayat yang saya bacakan ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bercerita kepada mereka tentang malam perjalanan Isra. Nabi bercerita kepada sahabatnya, dan riwayat yang paling banyak yaitu riwayat yang bersumber dari hadis Anas bin Malik. Rasulullah mengatakan, ketika aku berada di Al-Hatim. Al-Hatim itu beliau mengatakan juga Al-Hijr, yaitu Hijr Ismail. Saat itu aku dalam keadaan berbaring. Tiba-tiba datang seseorang lalu membelah dadaku. Membelah dadanya Rasulullah SAW. Dan yang dibedah itu dari mulai lehernya Rasulullah SAW itu dibedah sampai perut bagian bawahnya Rasulullah SAW. Dia mengatakan dari lubang leher dada sini nih, an-nahar. Jadi kalau ada orang, na'udzubillah min dzalik, Bapak pernah nggak ada orang pasien yang menggunakan menggunakan alat bantu pernafasan, yang kadang kalau udah dibolongin ininya itu biasanya kalau bicara susah, harus ditutup dulu alatnya. Nah, ini ada kerongkongan nih. Ini kalau ada orang yang na'udzubillah min dzalik ditusuk di sini itu langsung mati, karena ini titik pernafasannya dia nih, dan ini berat. Makanya kalau ada orang yang dicekek juga di sini, sumber kerongkongannya di sini nih. Jadi bisa menghambat masuknya pernafasan. Dan Rasulullah SAW di lubang dari dada, bukan di lubang, dibedah dari lubang dada hingga bawah perut. Dan aku mendengar dia berkata, dari atas dadanya sampai tempat tumbuhnya rambut kemaluan. Maksudnya ini bawah perut bawah. Lalu laki-laki itu, malaikat yang diperintahkan itu, mengeluarkan hatiku
dikeluarkan hati Rasulullah SAW. Berarti kalau dari hadis ini kita mengikuti pelajaran dari awal, berarti Rasulullah ini adalah peristiwa yang kedua kalinya beliau dicuci hatinya. Yang pertama kapan? Ketika beliau masih kecil, saat itu berada dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Saat itu usia beliau kurang lebih 6 tahun. Dan ini pelajaran bagi kita bahwasanya kita penting melakukan proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa secara apa? Berkala. Kalau Rasulullah SAW yang dulu masih kecil diproyeksikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan menjadi seorang nabi, ketika beliau sudah menjadi seorang nabi pun masih melakukan proses pembersihan, tapi pembersihannya khusus. Kalau kita barangkali sudah menjadi seorang ustadz, menjadi seorang kiai, menjadi seorang ulama, menjadi seorang tokoh, sudah pulang haji, berkali-kali umroh, jangan pernah merasa lengah bahwasanya saya sudah punya antibodi, imunitas keimanan saya sudah tinggi. Waduh, naudzubillahi min dzalik. Banyak kasus di masyarakat ini, masyarakat kita, banyak orang-orang yang bertitel ustadz, bertitel kiai, bertitel haji, tetapi Allah masih berikan dia fitnah, ujian, sampai kemudian ujian itu tidak akan pernah berhenti sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa, waduh saya udah aman Ustaz, saya enggak bakalan tergoda dengan wanita, tidak akan tergoda dengan harta, tidak akan tergoda dengan apa? Dengan tahta, tidak. Kulluna ma'rudun 'alal fitan atau kulluna ma'rudun lil fitan. Semua kita akan terus dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah dan ujian. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Mungkin kita selesai dari ujian perempuan tapi belum selesai dari ujian harta. Kita sudah selesai dari ujian keduanya tapi kita akan diuji dengan tahta. Ini menjelang 2024 nanti banyak orang-orang stres. Menjelang 2024 banyak orang-orang yang galau. Sekarang mereka sudah jadi anggota dewan, sudah jadi pejabat, pengen menjadi pejabat lagi, betah rupanya, enak nih, ya kan, galau. Kemarin saya belum lama, beberapa hari yang lalu datang kepada saya seorang anggota dewan, tetapi anggota dewan DKI. Dia mengatakan, Ustadz, saya takut kalau saya nggak kepilih lagi. Kemudian saya katakan, mestinya ente gembira kalau nggak kepilih lagi. Ayo saya tanamkan itu. Ternyata dia salah bertamu ke rumah Ustadz Abdul Atik. Ya, saya bilang mestinya Bapak berterima kasih kepada Allah ketika Bapak tidak dipilih lagi menjadi wakil rakyat. Kenapa? Karena amanah Bapak sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandat yang diberikan oleh Allah kepada Bapak ternyata Allah tidak berikan, dan itu adalah keuntungan besar Bapak. Sebelum di akhirat itu sudah menjadi keuntungan di dunia. Ini akhirnya saya jelaskan. Kembalikan lagi niat Bapak menjadi seorang anggota dewan apa? Kalau ingin menjadi sebagai prestis saja, ya, sebagai prestis, wah, gambaran di masyarakat, seorang pejabat penting, kalau kemana-mana dikawal, punya layanan khusus, ini bahaya. Berarti tujuan Bapak semula yang mengatakan ingin berjuang atas nama rakyat, ternyata di balik itu ada niat-niat yang tidak sesuai dengan niat awal Bapak. Nah ini penting juga Pak. Makanya itu orang pulang dari rumah saya juga kagak semangat banget. Kenapa itu tadi? Nah, ini adalah pelajaran bagi kita. Rasulullah SAW masih senantiasa membersihi hatinya atau dibersihkan hatinya. Kita ketika datang ke masjid, datang ke musola untuk sholat berjamaah, niat yang paling pertama kita bawa ini selain menunaikan kewajiban dan ibadah kita, yang pertama apa? Yaitu mensucikan jiwa kita. Ketika kita sedang sibuk-sibuknya bersama dunia, ada panggilan sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita tinggalkan kesibukan itu. Kita datang kepada Allah. Mungkin kalau jamaah di sini ditanya nih antara libur atau tidak ngajinya, atau mau ngaji apa enggak, mungkin lebih milih, waduh mendingan di rumah. Ntar nunggu maghrib, nunggu isya datang di rumah selonjoran, ada yang sambil makan, ada yang sambil ngeteh, ada yang sambil nonton TV. Pasti ketika kita berada di dalam lingkaran kebaikan itu pasti ada perjuangan yang dikorbankan. Berat. Kita sholat tahajud berat. Kita berzakat berat, kita sedekah juga berat. Uang yang ada di kantong kita 100.000 harus kita sisihkan 20.000. Bisa buat makan, bisa buat jajan, tetapi malah kita berikan kepada orang lain. Dan ini adalah bentuk dari tazkiyah, melatih diri kita seperti Rasulullah SAW mendapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa? Hati beliau dikeluarkan. Dan ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari ibadah ketika kita pergi haji, pergi umroh, ya, mudah-mudahan itu bagian dari bagaimana kita menjaga kesucian jiwa kita. Kemudian hatinya kemudian dikeluarkan, dibawakan kepadaku sebuah baskom. Baskom itu bahasa kita ya kayak mangkok gitu ya, yang terbuat dari emas dan dipenuhi dengan iman. Itu masya Allah tabarakallah. Lalu dia mencuci hatiku, kemudian diisinya dengan iman dan diulangi. Kemudian aku didatangkan seekor hewan. Setelah selesai dimasukkan lagi. Kemudian Rasulullah SAW disiapkan seekor hewan tunggangan yang berwarna putih, yang ukurannya lebih kecil daripada baghal, tetapi lebih besar daripada keledai. Al-Jarud, ada seorang sahabat yang bernama Al-Jarud berkata kepada Anas, apakah itu yang dinamakan Al-Buraq wahai Abu Hamzah? Kemudian Anas mengatakan, ya, Al-Buraq itu meletakkan langkah kakinya pada pandangan mata yang terjauh. Saking gedenya itu buraq, kaki yang di belakangnya itu sampai pandangan mata kita selesai baru tuh kakinya dia, karena saking gedenya Al-Buraq. Lalu aku menungganginya, kata Rasulullah SAW, dan aku berangkat bersama Jibril alaihi salam hingga sampai di langit dunia. Nah ini ingat-ingat nih Pak, ada 7 langit ya. Ingat-ingat Rasulullah ketemu siapa nih? Supaya kita bisa mencoba untuk menyelami. Ternyata Rasulullah SAW ini adalah nabi kita, nabi pilihan. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan para nabi, nabi juga pilihan. Di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh beliau bertemu dengan ayahnya, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Kemudian malaikat Jibril membawanya, sampailah di langit dunia. Langit dunia itu mana? Mana langit dunia? Langit dunia itu yang kita lihat sekarang itu. Kalau kita ke atas, nah itu langit dunia tuh. Itu langit pertama. Langit dunia namanya. Sama'ud dunia kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Kemudian dibukakanlah. Lalu Jibril meminta dibukakan pintu langit. Kemudian dia ditanya, siapakah ini? Kata orang yang menjaga pintu langit. Jibril menjawab, Jibril. Kemudian orang yang menjaga itu bertanya lagi, siapa orang yang bersamamu wahai Jibril? Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian orang itu bertanya lagi, atau makhluk itu bertanya lagi, apakah dia telah diutus? Ternyata penduduk langit pun bertanya, Muhammad akhirul anbiya itu sudah diutus? Jawabannya apa? Maka dikatakan iya, sudah diutus. Kemudian orang itu di langit pertama itu mengatakan, selamat datang baginya dan sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang. Mengucapkan ucapan selamat datang. Marhaban bil maji, fa ni'mal maji. Selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang. Maka pintu dibuka dan setelah melewatinya aku berjumpa dengan Adam alaihi salam. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, hadis Anas bin Malik. Mohon maaf, hadis yang apa? Yang pertama itu langit pertama yaitu Nabi Adam. Langit ketujuh Ibrahim. Mohon maaf, kebalik saya. Kemudian langit pertama Nabi Adam nih. Kemudian Nabi Adam mengatakan, selamat datang anak yang soleh. Marhaban bil ibni soleh wan nabi soleh. Selamat datang kepada anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian aku dibawa ke langit kedua. Lalu Jibril meminta dibukakan pintu langit. Kemudian dia ditanya, siapakah ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya. Maka dikatakan, selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang. Maka pintu dibuka dan setelah aku melewatinya, aku berjumpa dengan Yahya dan Isa alaihi wassalam. Ada dua nabi. Berarti ada berapa nih Pak? Sudah berapa? Sudah 3 nabi. Di langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Isa. Kemudian naik lagi, percakapannya sama. Ditanya siapa? Kata Jibril, dengan siapa engkau datang? Saya bersama Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Percakapannya sama. Dan kemudian ketika Nabi SAW masuk di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mendengarkan kata sambutan, marhaban fa ni'mal maji'u. Sebaik-baiknya orang yang datang adalah yang datang saat ini. Maka kemudian Nabi dibuka pintunya. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di sini Nabi Yusuf alaihi salam
mengatakan selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan seorang nabi yang soleh. Ini langit ketiga, berarti sudah 4 nabi. Kemudian naiklah nabi ke langit keempat, dan nabi di langit keempat itu bertemu dengan Nabi Idris alaihis salam. Saya ulangi lagi Pak, kita ulangi lagi Pak. Pertama Nabi Adam, langit yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris. Ya, ini nabi yang banyak dilupakan orang nih, Nabi Idris alaihissalam. Ini nabi yang di langit keempat. Kemudian Jibril alaihissalam mengajaknya naik ke langit yang kelima. Saat itu Nabi SAW pun disambut, dan kemudian Nabi bertemu dengan siapa? Dengan Nabi? Bukan. Musa nanti sebelum terakhir ke-6. Ya. Nabi Adam yang kedua, Isa dan Yahya. Ketiga Yusuf, yang keempat Idris. Yang kelima, yang kelima adalah Nabi Harun. Ya, yang kelima Nabi Harun. Kemudian naiklah pintu langit yang ke-6, kemudian di situ Nabi Musa alaihissalam, dan yang ketujuh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, dikatakan di sini, kemudian aku mendapatkan, mohon maaf, sebelumnya dikatakan gini, maka kemudian dibukalah pintunya dan aku mendapatkan Ibrahim alaihissalam, dan Jibril berkata, ini adalah bapakmu wahai Muhammad. Oleh karena itu Nabi Ibrahim dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Berilah salam kepadanya. Maka aku memberi salam kepadanya, dan Ibrahim membalas salamku, lalu berkata, selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian Sidratul Muntaha diangkat, ditampakkan kepadaku, yang ternyata buahnya seperti tempayan daerah Hajar dengan daunnya laksana telinga-telinga gajah. Jibril alaihissalam berkata, ini adalah Sidratul Muntaha. Ternyata di dasarnya ada 4 sungai, ada sungai batin dan ada 2 sungai zahir. Aku berkata, apakah ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, adapun 2 sungai batin adalah 2 sungai yang berada di surga, sedangkan 2 sungai zahir adalah An-Nail dan Efrat. Nil dan Efrat. Jadi dikatakan sungai Nil yang ada di Sudan dan Mesir itu, serta sungai Efrat yang ada di Irak, itu adalah bagian dari sungai surga. Kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur. Nah ini Pak nih, Al-Baitul Ma'mur, dari Sidratul Muntaha kemudian Al-Baitul Ma'mur. Lalu aku diberi 1 gelas berisi khamr, dan 1 gelas lagi berisi susu, dan 1 gelas lagi berisi madu. Ada 3, khamr, susu, dan madu. Dan kemudian aku mengambil gelas yang berisi susu. Maka Jibril berkata, ini merupakan fitrah yang kamu dan umatmu berada di atasnya. Nabi tidak memilih khamr dan Nabi tidak memilih madu. Kemudian diwajibkan bagiku salat 50 kali dalam satu hari. Dan ini adalah peristiwa yang juga terjadi bersamaan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana diwajibkannya salat itu bermula, salat 5 waktu bermula dari kisah Isra dan Mi'raj. Jadi perjalanan Rasulullah SAW itu membawa misi, bukan hanya sekedar hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ini adalah kehendak Allah supaya nabinya mendapatkan satu penguatan, yaitu as-shalah, yaitu salat. Yang pertama 50 kali. Yang pertama 50 kali. Kemudian aku diperintahkan sholat 50 kali setiap hari. Dan kemudian Rasulullah SAW saat itu kembali dan bertemu dengan Musa alaihissalam. Pertanyaannya nih Pak, pertanyaannya. Musa di langit ke-6, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Rasulullah mendapatkan perintah sholat di Baitul Ma'mur. Saya tanya nih, ini jawaban yang sering dipermainkan oleh orientalis Pak, atau mungkin kaum liberal. Kenapa Rasulullah tidak bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, sementara beliau bertanya kepada Musa? Sementara beliau mengakui kalau Nabi Ibrahim ini adalah
ayahnya. Asal usulnya Rasulullah dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Kenapa beliau justru berkonsultasi, bertanya kepada Nabi Musa yang berada di langit ke-6, bukan justru berkonsultasi dengan Nabi Ibrahim? Apa kira-kira jawabannya? Padahal melewati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di langit ke-7, Nabi Musa di langit ke-6. Apa kira-kira jawabannya? Ada yang tahu? Apa? Nabi Musa lebih paham dengan terhadap umatnya, yaitu Bani Israel. Terus kaitannya dengan Rasulullah? Rasulullah ingin membandingkan bagaimana pengalamannya Nabi Musa memimpin Bani Israel. Sedikit lagi benar, ada sebagiannya benar, bisa jadi itu. Tetapi ini di atasnya ada lagi satu hal yang poin yang terpenting. Apa kira-kira? Kalimullah. Nabi Musa adalah kalimullah. Itu disebutkan oleh para ulama, tetapi nggak begitu kuat. Ada alasan yang begitu kuat, Pak. Itu tadi kalimullah, yang pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih kuat lagi. Apa kira-kira? Karena syariatnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu cukup dekat. Hampir benar tadi beliau. Dan karena kedekatan Nabi Musa memimpin Bani Israel, yang Nabi Musa saat itu dibekali kitab suci namanya Taurat. Semestinya antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ada seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tapi di mana letaknya Nabi Isa? Di langit kedua, di bawah. Dan cobaan yang dihadapi oleh Nabi Isa dibandingkan Nabi Musa lebih berat Nabi Musa. Dan Nabi Ibrahim waktu itu belum mendapatkan syariat seberat Nabi Musa. Oleh karenanya beliau bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Qila, ini kata ulama, karena Musa itu asyaddu balaan. Di antara nabi yang memiliki cobaan paling berat yaitu Musa alaihissalam. Akhirnya ditanyalah. Ketika beliau ditanya dan menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, aku diperintahkan salat 50 kali setiap hari. 50 kali, Pak. Kita salat 5 waktu sehari aja empot-empotan. Subuh kadang kesiangan, sore kadang masih di jalan, di SPBU lagi. Ya. Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Fa inna ummataka la tatiq. Umatmu tidak akan sanggup. Dan ini perkataan seperti orang yang punya pengalaman kuat. Pengalaman kuat. Ibarat ada orang yang pernah kredit mobil gagal. Baru setahun ditarik leasing, kemahalan. Ada orang yang datang konsultasi, bilang saya mau ngambil mobil nih, mau leasing, mau kredit. Ini orang yang pernah dulu menghadapi susahnya kreditan mobil dengan profesi yang sama-sama dagang di Tanah Abang. Dia berkata teman-temannya, jangan ambil, berat. Kenapa? Beda nggak nasihat yang berdasarkan pengalaman dengan nasihat yang tidak berpengalaman? Beda nggak, Pak? Ibarat kata ada orang konsultasi tentang pernikahan, datang ke seorang datang ke seorang perjaka. Psikolognya perjaka. Psikolognya nih, ada seorang psikolog pernikahan atau nasihat pernikahan, tapi belum nikah, umurnya masih 26 tahun. Ditanya, mohon maaf Pak, Bapak udah nikah belum? Belum. Nah terus saya ngapain konsultasi ke Bapak? Tapi kalau yang dijadikan tempat konsultasi, seperti dulu ada siapa ustadz kita tuh yang udah meninggal tuh, yang dulu aktif di mana? Di Bandung, di Masjid Pustai itu, saya lupa tuh namanya. Dadang Hawari, Ustaz Dadang Hawari, Allah yarham, udah meninggal kan? Itu kan beliau berpengalaman tuh. Ketika ngasih nasihat pernikahan, wah sejuknya minta ampun, nasihat pernikahan. Nah ini sama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya, fa inna ummataka la tatik, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari. Dan aku demi Allah telah mencoba menerapkannya kepada manusia sebelum kamu. Nah ini jawaban beliau baru masuk. Kenapa? Bani Israel nggak sanggup, nggak bisa.
Syariat Bani Israil itu berat, Pak. Oleh karenanya Rasulullah SAW tepat kalau bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan aku juga telah berusaha keras membenahi Bani Israil dengan sungguh-sungguh. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Maka kata Rasulullah SAW, aku pun kembali kepada Allah dan memberiku keringanan dengan mengurangi 10 salat. Berarti sisa berapa? 40. Lalu aku kembali lagi kepada Musa, bertemu lagi, wahai Musa, dikurangin 10, sisa berapa? 40. Kata Nabi Musa, tetap nggak bakalan sanggup, balik lagi. Ini pantas kita berucap terima kasih kepada Nabi Musa. Terima kasih Nabi Musa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak. Beliau bijaksana, orangnya keras, tapi mengatakan, wahai Muhammad, umatmu gak ada yang sanggup. 40, balik lagi, turun lagi. Kemudian katakan apa? Aku berkata sebagaimana dikatakan sebelumnya, lalu aku kembali dan Allah memberiku keringanan dengan mengurangi 10 lagi, 30. Turun lagi. Maka Musa berkata sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, kembali lagi sampai kemudian sisa 20. Dan aku pun kembali sampai kemudian aku diperintahkan dengan sholat 5 kali. Terakhir 20, kemudian langsung dikorting menjadi 5 sholat. Dan aku kembali kepada Musa dan dia berkata, apa yang diperintahkan kepadamu? Aku jawab, aku diperintahkan dengan 5 kali sholat dalam sehari. Dan Nabi Musa masih mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 5 kali sholat dalam sehari. Dan sesungguhnya aku telah mencoba menerapkannya kepada manusia sebelum kamu, dan aku juga telah berusaha keras membenahi Bani Israil dengan sungguh-sungguh. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Sepenggal omongan Nabi Musa ini tidak sepenuhnya benar. Dalam artian apa? Nabi Musa masih mengharapkan, karena syafaqatan. Apa syafaqatan itu? Karena rasa sayangnya beliau. Wahai Muhammad, jangan dah, balik lagi, kalau bisa lebih kecil lagi dah, jangan 5. Tapi kemudian Rasulullah SAW kembali kepada Allah. Tetapi beliau mengatakan, aku telah banyak memohon. Ini masa udah balik lagi 50, dikurangin 10 jadi 4, 40 dikurangin 10 jadi 3, dikurangin 10 jadi 20. Balik lagi dikurangin jadi 5. Dari 10 turun ke 5, dari 20 turun ke 5. Kata Rasulullah, masa saya minta lagi? Udah dikasih keringanan berkali-kali. Aku telah banyak memohon keringanan kepada Rabbku hingga aku malu, tetapi aku telah ridho dan menerimanya. Nah, di sini ada keyakinan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Bani Israil ini adalah bangsa yang membangkang, kita jangan seperti memiliki wataknya Bani Israil. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bani Israil itu dilaknat melalui lisan-lisan para nabinya, bukan hanya Nabi Musa, Nabi Daud, nabinya Bani Israil. Nabi Isa juga Nabi Israil. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka itu kalau ada kemunkaran di dalam tubuh masyarakatnya, mereka tidak saling mengingatkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu ya'malun. Makanya kalau kita sekarang di negeri kita ini mulai banyak masalah, Pak, mulai banyak bencana, itu bisa jadi karena sebabnya ada maksiat, kita diem. Kita merasa nggak cukup, udahlah, bukan kos-kosan kita, udahlah, bukan kontrakan kita, udahlah, bukan anak kita, udahlah, bukan lingkungan kita. Kadang perlu untuk memberikan nasihat. Kita di jalan melihat anak membentak ayahnya, anak-anak membentak ibunya. Bukan ibu kita, bukan saudara kita yang pelakunya, tetapi Rasulullah mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah adikmu, tolonglah saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim maupun dizalimi. Ketika kita menolong orang, itu bukan hanya dalam kondisi yang dizalimi, tetapi sedang berbuat zalim. Ada orang yang berbuat aniaya, datang pegang, bang, jangan dilakuin bang. Abang sudah berbuat zalim kepada orang tua abang. Jadi kewajiban kita menolong orang itu bukan orang yang dizalimi saja, tetapi juga orang yang berbuat zalim. Dan ketika aku telah selesai, terdengar suara orang yang berseru, sungguh aku telah memberikan keputusan kewajibatku dan aku telah ringankan untuk hamba-hambaku. Dan dari sini dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya pahala yang didapat oleh umat Muhammad SAW yang sholatnya 5 waktu itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi 5 waktu, tetapi kita mendapatkan pahala 50
sholat. Itu kalau yang mengerjakan. Kalau yang menunaikan. Kira-kira nih umat Muhammad zaman sekarang ada nggak yang masih nggak sholat? Ada. Dan sholat ini dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah tiang agama. Kalau seandainya sholat saja kita tidak lakukan, maka siap-siaplah runtuhnya agama pada diri seseorang dan runtuhnya tatanan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini pentingnya, Pak. Makanya dalam Islam itu kita mengenal ada rukun Islam, ada rukun iman. Sebenarnya itu tidak akan pernah menjadikan kita kerdil seperti yang dilakukan oleh seorang wanita dari Arab Saudi. Dia lari dari negara Arab Saudi, dia tinggal di negeri Eropa. Perempuan keluar dari negaranya, pindah ke negeri Eropa dengan mengatakan apa? Saya ingin membebaskan diri dari belenggu agama. Dia ingin membebaskan hidup dari belenggu agama. Padahal sumber kebahagiaan kita itu ada di agama. Berapa banyak orang yang pada detik ini, hari ini, hidupnya mungkin terlihat kaya, hidupnya terlihat nikmat, hidupnya terlihat bahagia, padahal di hati kecilnya sedang mengalami siksaan yang luar biasa dahsyatnya. Tetapi ketika melihat ada orang yang di mata orang hidupnya susah, makan susah, rumahnya kecil, penghasilannya nggak seberapa, kendaraannya nggak mewah, tetapi dia menemukan satu kebahagiaan dalam agama dia. Apa? Ketika dia bersujud mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian ketika dia berwudu merasakan kenikmatan, ketika istrinya berhijab dengan baik, anak-anaknya mengerti bagaimana cara baca Al-Qur'an. Kenikmatan yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang mengetahui kenikmatan itu. Makanya para ulama dulu mengatakan, kalaupun orang-orang ahli dunia tahu betapa nikmatnya kita sekarang berada di dalam dunia ini, dengan adanya amalan-amalan akhirat, sholat, umroh, haji, zakat, sedekah, baca Quran, zikir, dan kita diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa taala dengan begitu nikmatnya, kata para ulama dikatakan apa? Niscaya mereka akan berusaha untuk merampas kehidupan ini dari kita semua. Tetapi mereka tidak paham bahwasanya kehidupan dunia itu indahnya apa? Ketika kita masih menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah diatur oleh Allah untuk menjadi seorang pedagang, seorang pengusaha. Bukan. Allah memberikan takdirnya, tetapi kita tidak diperintahkan begitu. Tapi siapapun kita sebagai seorang aparatur negara, kita seorang pedagang, kita seorang penjual asongan, kita sebagai tukang gojek, guru, ulama, kewajiban kita sama. Sholatnya sama, zakatnya sama, sedekahnya sama, umrohnya sama, baca Qur'annya sama, semua sama. Apapun latar belakang kita memiliki kewajiban yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan. Berapa menit lagi? Oh, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kita bukakan pintu kesempatan untuk bertanya dari para jamaah. Ya, silakan. Pertanyaan yang bagus nih. Ya. Sebelum datangnya syariat Isra dan Mi'raj yang memerintahkan Rasulullah dan serta umatnya untuk bersolat sebanyak 5 waktu, dulu kemudian Rasulullah solatnya apa dong? Apakah Rasulullah tidak solat? Apakah Rasulullah SAW solatnya mungkin banyak enggak? Disepakati oleh para ulama, dulu sebelum datangnya syariat solat 5 waktu, Rasulullah SAW solat itu diperintahkan untuk solat pagi dan solat petang, solat sore, ya, bil ashiyyi wal ibkar, ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Atau di dalam ayat lain dikatakan solat di waktu pagi dan waktu petang, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dari mulai sejak beliau diangkat atau dikatakan dalam riwayat dikatakan menjadi seorang nabi, dan katakan beliau ada kebiasaan dari sejak masih usia muda sholat di waktu pagi dan sore. Kemudian itu masih dibiarkan sampai kemudian di usia kenabian, ya dimasuk usia 10 tahun kenabian. 10 tahun Nabi menjadi seorang rasul, maka disitulah kemudian diturunkan syariat, yaitu kewajiban sholat fardu sebanyak 5 waktu. Jadi dulunya ada sholat namanya sholatil ghuduwi wal asal,
Salatul ghuduwi wal asal, salat pagi dan salat sore. Ada yang mengatakan rakaatnya jumlahnya 4 rakaat dulu. Ada yang mengatakan jumlah rakaatnya 2 dan rakaat di sore hari 2. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau tanyakan para jamaah. Ya. Kenapa? Kenapa kalau sholat malam itu jahar? Kenapa kalau sholat siang seperti zuhur dan asar tidak terdengar? Di sini para ulama menjawab, wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hikmatullah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mencoba untuk mencari tahu, menggali-gali, apa sih sebabnya sholat itu 5 waktu, yang subuhnya jahriyah, maghrib dan isyanya jahriyah, sementara zuhur asarnya sirriyah. Qila, ada yang mengatakan ini tapi enggak begitu kuat, dan saya juga tidak mengambil alasan itu. Saya selalu menjawab mengatakan itu adalah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu di antara perkataan ulama yang paling kuat adalah mengatakan bahwasanya Allah itu melatih kita untuk ketaatan ketika diperintahkan untuk beribadah, meskipun kita beribadah dengan suara yang cukup keras seperti sholat maghrib, isya dan subuh, Allah pun sama posisinya dengan kita ketika kita dalam sholat zuhur dan asar. Intinya apa? Allah tidak akan berada jauh dari kita ketika kita sholatnya diam maupun sholatnya kencang. Ada yang mengatakan bahwasanya sholatul asyi, sholatul malam itu karena asyaddu wat'an. Orang lagi kondisi lagi sepi dulu, makanya dibutuhkan suara yang cukup kencang supaya mereka tetap dalam kondisi giat. Sementara kalau sholat zuhur dan asar itu berada di waktu orang berkegiatan dan sebagainya, wallahu alam. Tetapi itu saya tidak jadikan patokan. Yang saya jadikan patokan adalah perkataan ulama yang mu'tabar yang mengatakan tidak ada sebenarnya alasan apapun kecuali Allah memiliki kehendak. Sebagaimana Allah, kalau kita tanyakan kenapa syariatnya sholat Idul Fitri justru kenceng, kan? Sholat Idul Fitri kapan sholatnya? Pagi, udah terang. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, ya kan? Atau sholat apa lagi? Sholat gerhana misalnya, gerhana matahari misalnya. Itu maka disunahkan dengan sholat suara yang kencang. Tapi itu semua kembali kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala melalui syariat yang diturunkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu alam. Jika ada pertanyaan lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pertemuan yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.